Izhar adalah bacaan jelas nun sukun atau tanwin ketika bertemu dengan salah satu dari 6 huruf. Ini yang disebut dengan izhar halqi. Ini bertemu dengan 6 huruf. 6 huruf ini adalah huruf yang berada di makhrajnya berada di halak atau tenggorokan. Hamzah, ha, ain, ghain, ha, kha. Sudah. Ini disebut dengan izhar halqi. Izhar bacaan jelas halqi karena berada di tenggorokan. Di sini hurufnya ada 6, hamzah, ha, ha, Ini kalau saya urutkan makhrajnya dari bawah begini: hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Ya, ini kalau saya urutkan. Hamzah, ha, ain, ha, ghain, kha. Jadi hamzah paling bawah, ya. Kemudian di atasnya lagi ha. Di tengah-tengah tenggorokan ini ain. Di atasnya ain bacaan huruf ha, kemudian di atasnya ha ada ghain, di atasnya ghain ada kha. Ya, di kha itu makhrajnya berada di tenggorokan yang paling atas yang berdekatan dengan mulut. Ya. Nah, ini ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf ini, maka bacaannya harus jelas. Izhar harus jelas. Ya. Kalau di sini contohnya coba dilihat halaman 33. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Yan'auna. Ya, enggak boleh yan'auna. Enggak boleh ya. Misalkan panjenengan qiraah ya bitagoni, kemudian bertemu dengan hamzah, nun sukun bertemu dengan hamzah, ya ini lagunya harus ikut tajwid. Jadi tajwidnya ini menjadi patokan, lagunya itu harus mengikuti tajwid. Yan'auna, 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 yan'aun, yan'aun. Bertemu dengan ha. Minhum, 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 minhum. Nah, biasanya kalau bacaan izhar itu sering terjadi yang namanya kesalahan membaca tawallud. Tawallud itu bacaannya tidak bersih, seperti memantul. Misalkan yan'auna dibaca yan'auna, nah, kan rada enak ya, yan'auna, ya, padahal salah itu. Yan'auna, yan'aun, nah itu nggak boleh. Minhum, minhum, ya. Minhum, lah itu nya itu namanya apa? Tawallud, ya itu. Wallada yuwallidu, tawallada yatawalladu tawalludan, ya, beranak. Jadi bacaannya itu seakan-akan punya anak begitu maksudnya. Yan'auna minhum, boten minhum, boten minhum, 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 bertemu dengan ain. An'amta, 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 an'amta. Jadi nggak boleh an'amta, nggak boleh an'amta. Lah ini kalau misalkan wakof, wakof di ta ini dalam contoh an'amta, praktiknya begini: an'amt, an'amt, ya, an'amt. Coba an'amt. Ya, jadi setelah mim sukun dikasih desisnya ta. Bertemu dengan ha. Yanhituna, 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 yanhituna,
yanhituna yanhitun bertemu dengan ghain fasayunghiduna 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 fasayunghidun bertemu dengan kha al-munkhaniqah 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 al-munkhaniqah. Ya, itu tadi izhar halqi. Kemudian sekarang izhar syafawi. Syafawi itu dari lafaz syafatun. Apa syafatun itu? Di bibir. Izhar yang disebabkan karena huruf yang makhrajnya ada di bibir. Dalam hal ini adalah ketika ada mim sukun, ya syafawinya. Mim sukun bertemu selain mim dan ba. Mim sukun bertemu dengan selain mim dan ba. Ini nanti bacanya harus dibaca apa? Ilhar. Ilhar apa? Syafawi. Ya, mim sukun bertemu dengan selain ini mim dan ba. Contohnya am lam tundirhum la yu'minuna. Ini mim bertemu dengan lam, mim bertemu dengan ta, kemudian mim bertemu dengan lam lagi. Am lam tunzirhum la yu'minun. Coba. Am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Ya, pokoknya niki mim sukun ketika bacaan ikhfa izhar syafawi tidak boleh dibaca apa? Dengung. Kemudian izhar mutlak. Nah, izhar mutlak ini nanti ketika ada nun sukun ini ya. Ketika ada nun sukun bertemu dengan waw dalam satu kalimat. Contohnya win wanun, wawu dan ya. Nun sukun bertemu dengan wawu dan ya dalam satu kalimat. Win wanun dun ya nun bun ya nun dan seterusnya. Ada nun sukun bertemu dengan wawu atau bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Niki dibaca apa? Izhar mutlak. Qin wa nun nggak boleh dibaca qiw wa nun. Ya ini. Nun sukun bertemu dengan wawu kalau idgham bi gunna itu kan ketika ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan wawu lah. Ini beda. Nun sukun bertemu dengan wawu dalam satu kalimat atau bertemu dengan ya dalam satu kalimat. Contohnya qin wa nun, dunyanun, bunyanun. Ada lagi dalam Quran itu sin wa nun. Ya, sin wa nun. Sin wa nun. Ya sudah. Izhar mutlak. Kemudian sekarang nomor 3 idgham.
Idgham ketika penyebabnya itu sebab nun sukun atau tanwin bertemu dengan huruf hijaiyah, bertemu dengan huruf idgham yang disingkat dengan apa? Yanmu. Biasanya disingkat dengan yanmu. Ada 4 huruf, ya, nun, mim dan waw. Yanmu. Ini dibaca idgham. Lah, idgham yang disebabkan karena nun sukun atau tanwin ini ada 2, idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Sesuai dengan namanya, kalau bi gunnah berarti ada dengung, kalau bila gunnah berarti tanpa dengung. Contoh misalkan apa contoh nih? Nun sukun bertemu dengan ya, misalkan mai yaqulu. Kemudian bertemu dengan nun, apa contohnya? Ayo jenengan yang buat contoh apa? Min nuqo fa, ada ya? Kemudian nun sukun bertemu dengan mim. Kenapa? Mim ba'di. Mim. Kemudian bertemu dengan waw. Kenapa? Miwal, ada ya ayat Al-Quran ya? Yes. Ya, nun, ba dan loh. Mim, apa mim? Mimma lillah, ngeten ta? Ya. Sampai saya contoh loh ya. Sudah, ini yang terpenting adalah begini. Kalau bacaan idgham yang sebabnya niki nun sukun bertemu dengan ya, ini banyak yang membacanya itu tidak idgham. Contohnya mai yaqulu, itu enggak ada idghamnya. Mai enggak ada idghamnya. Jadi idgham itu nanti bacanya ditarik ke khaysum, ke pangkal hidung. Mai ya. Mai lah, ada dengungnya ya. Mai yaqulu, mai nggak boleh, mai yaqulu nggak boleh. Jadi harus ada dengungnya. Coba mai yaqulu. Ya itu faminhum may yaqulu rabbana atina fid dunya ila akhirih. Ini surat Al-Baqarah ya. Kemudian kalau bertemu dengan nun ini jelas, ini gampang, ini juga gampang, ini juga gampang. Nah ini wawu juga sama. Miu, coba ya. Miwalin, ayo. Miwalin. Gak boleh begini. Miwalin gak boleh. Miu, jadi ditarik ke khaysum. Miwalin, coba. Miwalin. Ya. Min nutfatin. Mimma lillah. Nah, ini biguna. Kalau bila guna berarti tanpa ada guna ketika bertemu dengan lam dan ro. Contohnya mir rabbihim. Terus milladunhu. Ya ini pokoknya nggak boleh ada idghamnya. Mir rabbihim, milladunhu, nggak boleh, min ladunhu, nggak boleh. Jadi tanpa dengung. Lah, idgham yang tidak disebabkan karena nun sukun atau tanwin ini juga ada. Yaitu idgham yang disebabkan karena bertemunya huruf dengan huruf selain nun sukun dan tanwin yang kita bahas ini. Terbagi menjadi 3 juga. 1, idgham mutamathilan atau biasanya kadang-kadang disebut idgham misli atau mislan. Yang kedua idgham mutajanisan, yang ketiga idgham mutaqariban. Kalau idgham mutamathilan sesuai dengan namanya tamasul.
Tamasala yatamasalu, tamasulan mutamasilan. Tamasala tafa'ala yatafa'alu tafa'ulan mutafa'ilan ya. Mutamasilan, mutafa'ilan, mutamasilan. Nah, sesuai dengan namanya berarti bertemunya dua huruf yang sama, baik makhraj ataupun sifat. Ketemu huruf podo plek, umpama ba bertemu dengan ba, kaf bertemu dengan kaf. Misalkan ya, pokoknya semuanya bertemunya huruf yang sama, baik makhraj ataupun sifat. Ini mutamatsilan. Kalau mutajanisen bertemunya dua huruf yang sama, sifat beda makhraj. Ya, kalau mutajanisen apa? Sama sifat beda makhraj. Sifatnya sama tapi makhrajnya berbeda. Hurufnya ini berpasang-pasangan. Biasanya rumusnya ngeten. Tok tak ya, tok tak tok. Tak dal tak, sa zal lo, kemudian ba mim. Apal nggih jenengan nggih? Gampang ini. Saya hapus ini ya. Jadi untuk mutajanisen niki tok bertemu dengan tak bertemu dengan tok. Jadi dibalik-balik ini. Saya dulu itu tajwid itu tak hafalkan. Tok tak tok. Kemudian dal bertemu dengan tak bertemu dengan dal. Sa bertemu dengan zal bertemu dengan lo. Ya, kemudian ba bertemu dengan mim. Berarti ada berapa pasangan ini? Ya. Tok tak tok tak dal tak sa zal do dan ba mim. 1 2 3 4 5 6 7. Ada 7 pasangan. Tok tak tok. Dal tak dal. Nah, jenengan cuma menghafalkan ini dulu, ini sudah dapat 4 pasangan. Tok tak diwalik tak tok. Dal tak diwalik tak dal. Nah, sini sudah dapat 4 pasangan. Ditambah sa zal lo dan ba mim. Ini pasangan idgham mutajanisen. Nah, dalam praktek idgham mutajanisen itu nanti ada yang kamil, ada idgham kamil, ada idgham nakis. Sudah pernah dengar ya? Kalau idgham kamil itu huruf yang diidghamkan, huruf yang pertama itu nanti berubah total menjadi huruf yang menerima idgham, berarti huruf yang kedua. Kalau idgham nakis itu huruf yang pertama berubah menjadi huruf yang kedua, akan tetapi ada beberapa sifat yang tidak ikut diidghamkan. Yes, pokoknya jenengan ngerti ada idgham kamil, ada idgham nakis gitu saja. Kalau kamil berarti berubah total, kalau nakis berarti ada beberapa sifat yang tidak ikut diidghamkan. Sudah. Mutajanisen, kemudian idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban itu qaf dan kaf, kemudian lam bertemu dengan ro. Jadi cuma ada 2. Qaf kaf dan lam ro. Sekarang idgham mutajanisen, tok bertemu dengan tak. Di situ apa contohnya? Ahab tu. Basauta. Ya. Biasanya sering dibuat contoh basauta. Tak bertemu dengan tok, contohnya apa?
Napa contohnya? Di situ ada ya. Napa? Amanat Taifah. Kemudian dal bertemu dengan ta. Qad. Tabayyana. Ta bertemu dengan dal apa? Asqalat da'awa. Asqalat da'awa. Ini pakai alif layyinah apa alif panjang? Lupa saya. Alif biasa. Da'awa. Nomor 5, sa bertemu dengan dzal. Yalhaz dzalik. Kemudian nomor 6, zal bertemu dengan dha, idzalamu. Idzalamu. Ba bertemu dengan mim, irkam ma'ana. Ma'aka tano. Sudah. Dari 6 pasangan, dari 7 pasangan ini, semuanya kamil kecuali 1. Ketika to bertemu dengan ta, ini nanti idgham mutajanisen apa? Naqis. Jadi ada 1 sifat atau 2 sifat yang tidak ikut diidghamkan. Apa sifatnya itu? Kalau to bertemu dengan ta, ini yang tidak ikut diidghamkan adalah sifat napa niku jenenge idbak. Menempelnya napa jenenge? Menempelnya lidah ke langit-langit mulut. Yang tidak ikut diidghamkan, saya ulangi, untuk yang to bertemu dengan ta, yang tidak ikut diidghamkan adalah sifat idbak dan isti'la. Ya, idbak dan isti'la. Ini tidak ikut diidghamkan. Jadi ketika membaca basautta itu ujung lidah ini sudah berada di makhrajnya ta. Cuma ketika membaca ta niki bagian lidah menempel ke langit-langit mulut dan isti'la tebal. Basautta. Cuma ujung lidah niki sudah berada di makhrajnya apa? Huruf ta. Ujung lidah sudah berada di makhrajnya huruf ta. Jadi idgham itu kan ngeten kan. Idgham itu secara teori kan khaltul harfain mutamathilain awil mutajanisain awil mutaqaribain hatta yasirani harfan wahidan musyaddadan yartafi'ul lisanu inda nutqi bihi irtifa'atan wahidatan. Jadi idgham itu mencampur 2 huruf, baik mutamathilain, mutajanisain atau mutaqariban hatta yasirani harfan wahidan, sehingga menjadi 1 huruf musyaddadan yang bertasydid. Yartafi'ul lisanu inda nutqi bihi, yang mana lidah itu nanti akan terangkat ketika mengucapkan itu irtifa'atan wahidatan. Jadi 1 kali angkatan. Jadi idgham itu dicampur. Nah, ini sebenarnya idgham napa niku mutajanisan naqis untuk yang to dengan ta. Niki jane to niki wis berubah menjadi ta. Makhrajnya sudah berada di makhrajnya ta. Hanya saja isti'la'nya dan idbaknya ini masih ada. Basautta. Coba praktek nomor 1. La im basautta. Basautta. Kalau latihan tajwid itu jangan khawatir dilihat itu menjadi buruk ya. Nanti kalau jenengan latihan bot itu waduh. Jadi jangan khawatir buruk, jangan khawatir jelek maksudnya. Ya nanti tetap jenengan kalau selesai ya nanti ganteng lagi, cantik lagi. Jadi kalau latihan tajwid ini jangan eman ya. Jangan eman. La im basautta. Basautta. Jangan basotta ya, basah.
Basautta. Waktu ta biasa, tak biasa. Basautta. 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 Ya, nanti latihan lagi ya. La im basautta. Nah, kemudian yang selainnya itu niki idgham mutajanisan kamil semua. Jadi huruf yang pertama berubah total menjadi huruf yang kedua. Contohnya amanat ta'ifah. Ya, itu langsung taknya berubah menjadi to ya, dan seterusnya. Qad tabayyana. Athqalad da'wa. Yalhadzalik. Ini kalau di Al-Qur'an yalhadz itu ada tanda wakofnya. Niki nek jenengan tidak diwasolkan berarti ya tetap yalhadz. Ya. Tapi kalau diwasolkan ya, kalau diwakofkan yalhadz biasa. Tapi kalau nanti diwasolkan disambung berarti baru bacaan idgham mutajanisan kamil. Yalhadzalik. Dzal bertemu dengan dha. Idzalamu. Ya, langsung berubah ke huruf dha. Kemudian ba bertemu dengan mim. Irkam ma'ana. Ya, kalau misalkan ini kan aslinya dari lafadz nih kalau qala ya bunayya rukab ma'ana ini. Ini kalau misalkan jenengan waktu membaca ya bunayya rekam temriku kok wakof misalkan, ya tidak diidghamkan ya bunayya rukab. Ya, sama dengan tadi yalhadz dzalik. Kalau jadi untuk yang yalhadz dzalik itu memang sebagian dari mushaf Al-Qur'an yang pernah saya lihat itu ada tanda wakofnya di situ. Sudah. Kemudian idgham mutaqariban. Idgham mutaqariban ini juga sama. Ada yang nakis. Jadi qaf dengan kaf itu nanti bacaannya nakis. Coba dilihat di situ contohnya alam nakhluqkum. Nakhluqkum. Ya. Kemudian untuk yang lam dan ro niku kamil. Contohnya apa? Barrafa'ahullah. Ya, lam bertemu dengan ro. Tulisannya ngeten. Misalkan yang qaf dengan kaf niki contohnya tenggene Al-Qur'an alam nakhluqkum. Nah niki qaf bertemu dengan kaf. Ini idgham mutaqariban. Idgham dikarenakan bertemunya dua huruf yang saling berdekatan makhraj. Qaf dengan kaf itu dekat sekali. Nah, di sini ketika melafadzkan qaf, ya, niki ada sifat isti'la yang tidak diikutkan, sehingga ketika panjenengan membaca nakhluqkum niku tasik munggah. Jadi masih moncong, masih terangkat, lidahnya masih terangkat ke atas. Kalau tadi kan isti'la dan idbag. Kalau yang ini qaf nakhluqkum niki huruf sifat isti'lanya tidak ikut diidghamkan. Alam nakhluqkum. Coba. Alam nakhluqkum. Jadi sudah berada di kaf. Lidahnya sudah berada di kaf. Cuma masih ada isti'lanya. Luqkum, luqkum, luqkum. Alam nakhluqkum. Alam nakhluqkum. Ya. Kemudian lam dan ro contohnya bal rafa'ahullahu. Bal rafa'ahullahu. Ini lamnya berubah menjadi ro. Bal rafa'ahullah.
ada lam bertemu dengan ro yang tidak boleh diidghamkan dalam surat Al-Fil. Napa contohnya? Kalla bal rana ala qulubihim ila akhirih. Di situ karena bacaan apa? Sakta. Jadi sakta itu berhenti sejenak selama kadar biwazni alifin, selama kadar membaca satu alif tapi biduni tanafusin, berhenti wakof tapi boten ambekan, ya, berhenti tapi tidak bernafas dan melanjutkan bacaannya, niku sakta. Kalla bal rona, ya, bal rona nggak boleh, barrona nggak boleh karena bacaan apa? Sakta.